Inflasi global. Apakah kita sudah memasuki masa inflasi global? Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, printing money besar-besaran terjadi. The Fed, mereka telah mencetak uang sangat banyak dalam kurun waktu 2 tahun. Tahun 2020 dan 2021, mereka mencetak uang sebanyak 40% peredaran uang sekarang, yang artinya peredaran uang di masa sekarang 40%-nya dicetak 2 tahun yang lalu, dengan alasan pandemi. The Fed sendiri, mulai menciptakan uang dari tahun 1913. Sudah lebih dari 100 tahun tapi 40% suplai uang yang mereka cetak, dicetak hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Di tahun 2020 dan 2021, semua ini sangat bermasalah. Kenapa? Karena semakin banyak uang dicetak, semakin banyak uang di peredaran. Otomatis semakin tinggi demand, karena semua orang mempunyai uang. Entah siapa yang pegang, tapi ada banyak uang di peredaran, artinya permintaan untuk membeli barang akan meningkat drastis. Masalah utamanya, di saat demand naik, supply berkurang drastis. Kenapa? Karena pandemi, karena banyak perusahaan yang ditutup, supply menurun. Permintaan naik, tentu akan menimbulkan inflasi besar-besaran. Harga pasti naik semua. Banyak yang minta, akan tetapi barang tidak ada. Dolar semakin tidak berharga, itulah yang menyebabkan harga kripto koin naik. Contoh sederhananya adalah harga motor yang sebelum pandemi masih di bawah 18 juta, sekarang harga sudah di atas 20 juta. Apakah inflasi sudah diatur? Apakah kemunculan pandemi juga sudah diatur? Jika memang pandemi COVID sudah diatur, lantas untuk apa? Tentu saja untuk menghancurkan suplai barang dan alasan mencetak uang, dengan tujuan inflasi besar-besaran. Sebenarnya jika yang melakukan cetak uang negara Zimbabwe atau mungkin Timor Leste, kita tidak peduli, karena tidak berpengaruh pada sistem global, yang hancur hanya negara mereka. Tapi bagaimana jika yang melakukannya adalah Amerika Serikat, negara yang mata uangnya digunakan sebagai cadangan devisa di seluruh dunia? Inilah masalahnya. Jika Amerika hancur, maka dampaknya akan berimbas ke seluruh perekonomian dunia. Kita masih ada di zaman Pax Americana. Semua bergantung pada US dollar. Meskipun secara tidak langsung kita tidak menggunakan dolar, tapi secara tidak langsung kita juga menggunakan dolar. Untuk impor misalnya, inflasi adalah sebuah hal yang harus terjadi setiap tahunnya, demi pertumbuhan ekonomi. Justru yang bahaya adalah deflasi. Dan sistem inilah yang membuat barang semakin lama semakin tidak bisa terbeli. Secara tidak sadar, inflasi adalah sebuah perampokan besar-besaran. Kenapa kita seakan dirampok? Contoh gampangnya mungkin seperti ini. Anda sudah menabung sejak tahun 2010 misalnya, setiap bulan Anda menyisihkan uang 500.000, berharap saat sampai di tahun 2020, Anda bisa mempunyai uang sebanyak 60 juta. Akan tetapi saat sampai di tahun 2020, nominal uang 60 juta itu sudah sangat kecil dibanding saat tahun 2010. Semua itu karena inflasi, secara tidak langsung merampok kita. Naiknya gaji, naiknya standar gaji di seluruh dunia, tidak diimbangi dengan naiknya inflasi. Kenaikan inflasi terlalu cepat, semakin lama hidup orang semakin tidak sejahtera. Tapi kita tidak pernah merasa dampaknya sama sekali, kita hanya tahu, ya beginilah sistem ekonominya. Cetak uang besar-besaran yang dilakukan oleh The Fed ini sangat aneh. Kenapa? Karena The Fed ini merupakan bank swasta, harusnya kan bank sentral itu yang mencetak uang. Apalagi ini merupakan uang yang paling berharga di dunia. Prediksi puncak inflasi tahun 2030. Kalau kita tarik sejarah ke masa lalu, setiap kali ada peperangan atau munculnya pandemi, maka di sisi lain juga akan diikuti dengan inflasi, atau bahkan kehancuran Pax Americana. Lantas jika Pax Americana runtuh, siapa pengganti selanjutnya? Pax Judaicana, kedamaian di dalam naungan Israel. Inflasi besar-besaran akan terjadi pada US dollar, sehingga mata uang itu tidak lagi berharga. Ekonomi global akan runtuh.
Semua orang akan bingung, kalau dolar sudah tidak berharga, apa karensi yang harus kita pakai? Dan saat itulah lahirnya Pax Judaica, atau yang mungkin dikenal New World Order. Setidaknya kita bisa bernafas lega dalam 8 tahun ke depan sebelum menjumpai tahun 2030. Sebelum The Great Depression terjadi, skenario hampir mirip dengan sejarah. Setelah pandemi, pasti akan muncul The Great Depression. Kita harus melihat sejarah kalau kita ingin tahu masa depan. Kita ini tidak bodoh, tapi dibodohkan. Kita ini tidak miskin, tapi dimiskinkan oleh sebuah sistem. Sistem dari elit global.